战神宫监测到他们探索过，除非地球上有，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。那片海域虽然没有古文，我金角巨兽不是被我夺舍，此后金角巨兽的尸体就沉到我在白兰星埋下的 B 级城。奇袭！根本找不到那金角巨兽尸体。各位，被别人收走了，却还是一无所获。用罗峰斩杀了金角巨兽，巨兽最后一次出现，据入侵地球网络获取的信息，普拉大人，诺兰山家族的舰队正在撤离，滚出去！滚出去！滚出去！重复，诺兰山家族舰队。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Soulstar episode 101. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng telah pergi ke planet Naga Hitam untuk melakukan pembelian kepada planet Bumi. Tetapi ternyata sistem Naga Hitam yang memiliki tugas untuk penjualan planet telah dicurangi oleh keluarga Nolashan, dengan mereka yang terlebih dahulu telah memesan kepada salah satu penjaga naga hitam untuk memesankan planet bumi untuk tidak didaftarkan terlebih dahulu selain keluarga Nolashan. Artinya kemarin Lo Feng kesulitan membeli planet bumi karena telah dipesan oleh keluarga Nolashan, dan keluarga Nolashan sendiri yang berada di planet bumi telah menunjukkan kekuatan mereka untuk membuat para umat manusia ketakutan kepada keluarga Nolashan, dan juga pula memberikan kesempatan kepada pihak manusia untuk memilih apa yang mereka mau, yaitu menjadi budak dari keluarga Nolashan ataupun membuat ikatan aliansi di antara mereka. Tetapi tetap saja pihak manusia bumi akan menjadi bawahan keluarga Nolashan. Hal ini pun kemarin membuat pihak manusia menjadi dua belah pihak. Ada yang membela keluarga Nolashan tetapi ada juga yang membantahnya. Dan untungnya di saat genting seperti itu, Lo Feng sendiri telah berhasil melakukan pembelian kepada planet bumi dengan Lo Feng yang menyogok petugas dari penjualan planet bumi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Soulstar episode 101. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan keluarga Nolashan yang masih berada di planet bumi. Lebih tepatnya mereka sekarang berada di tempat harta yang berharga, yaitu harta bola racun. Pula bersama Torewu tampak kebingungan bagaimana mereka bisa mengambil dua harta berharga dari planet bumi ini, yaitu bola beracun dan juga piramida di dasar laut. Namun pula tetap akan mencari cara untuk membawa harta karun ini karena harta karun ini yang sangat berharga. Tetapi di saat itu mereka tiba-tiba saja mendapatkan pesan dari dunia luar, yang ternyata pesan tersebut dari Lo Feng. Di pesan itu, Lo Feng menyampaikan kata sambutan kepada Pula. Pula yang mendapatkan pesan dari Lo Feng pun sangatlah marah karena Lo Feng yang telah merantas sistem komunikasi mereka. Tidak hanya Pula yang mendapatkan pesan tersebut, tetapi para pasukan keluarga Nolashan lainnya dan juga para penduduk bumi mendapatkan pesan itu. Di pesan itu, Lo Feng menyampaikan jika planet yang sekarang keluarga Nolashan tepati merupakan teritori dari wilayahnya Lo Feng. Lo Feng juga menunjukkan sertifikat serta undang-undang yang mengatur alam semesta tentang adanya pembajakan di planet orang lain. Hal tersebut telah melanggar aturan dari Kekaisaran Naga Hitam. Jika pasukan keluarga Nolashan tidak pergi meninggalkan bumi dalam waktu yang segera, maka Lo Feng akan mengadukan hal ini kepada Kekaisaran Naga Hitam, dengan mereka yang akan dianggap musuh oleh para pasukan dari Kekaisaran Naga Hitam. 已经成为了我的领地，地球，你们所在的这黑龙山帝国大军的征头。 Setelah Lo Feng menyampaikan kata-kata tersebut, pesan dari Lo Feng pun selesai. Hal ini pun membuat Pula sangat marah kepada Lo Feng karena semua rencananya untuk mendapatkan planet bumi telah gagal.
Saking marahnya Pula mengeluarkan aura kekuatannya yang sangat tebal yang berwarna hitam. Guncangan yang besar di dekat area Pula juga muncul di sana karena amukan dari Pula. Lalu Pula pun menyuruh kepada para pasukannya untuk segera kembali ke kapal dan melakukan perjalanan kembali ke planet mereka. Karena rencana mereka untuk menguasai planet bumi sudah gagal total. Sekarang hanya tersisa Pula yang berada di tempat itu dan sekarang Pula sedang memikirkan bagaimana Lo Feng bisa memikirkan untuk membeli planet bumi dan juga mengetahui hukum-hukum yang berada di Kekaisaran Naga Hitam. Artinya Lo Feng bukanlah manusia biasa di planet bumi ini, yang artinya juga Lo Feng memiliki backingan tertentu yang dapat memberitahu informasi kepada Lo Feng, dan orang itu adalah Babata, bawahan dari Tuan Huyanbo. 财产的星空强盗，星道是被帝国山帝国法律很了解，土著那么简单。 Para petinggi besar yang mendapatkan pesan dari Lo Feng juga merasa bingung bagaimana Lo Feng bisa membeli planet bumi. Tetapi kebanyakan dari mereka merasa senang karena hal tersebut bisa menyelamatkan mereka dari serangan alien. Orang-orang bumi juga yang telah melihat berita kalau Lo Feng telah membeli planet bumi membuat mereka semua kebingungan. Karena mereka masih belum mengerti maksud dari pembelian planet bumi ini. Namun hal tersebut tetap saja berguna bagi mereka karena hal tersebut bekerja untuk mengusir para keluarga Nolashan. Tetapi di sini para penduduk merasa bingung kenapa pasukan keluarga Nolashan masih belum pergi meninggalkan bumi. Pesawat mereka masih berada di dekat dari perkotaan planet bumi. Sedangkan Pula sendiri sekarang telah berada di dalam kapal tersebut. Dan tidak lama setelah Pula memasuki kapal luar angkasanya, para pasukan keluarga Nolashan pun sudah tampak mulai meninggalkan planet bumi. Hal ini pun membuat semua orang yang melihat itu sangat gembira. Mereka semua pun merayakan kemenangan mereka. 诺兰山家族的舰队正在撤离，滚出去！滚出去！重复，诺兰山家族舰队。 Lalu kita pun berpindah dengan pesawat dari keluarga Nolashan yang sekarang telah berada di planet Jupiter. Torewu bertanya kepada Pula apakah mereka yakin untuk pergi meninggalkan planet bumi tanpa membawa sesuatu, karena hal tersebut bisa mengecewakan klan keluarga Nolashan mereka. Pula menjawab kalau urusan mereka sekarang bukan lagi dengan planet bumi, tetapi dengan Kekaisaran Naga Hitam. Jika mereka membuat masalah dengan Kekaisaran Naga Hitam, maka seluruh klan mereka yang akan menjadi imbasnya. Jadinya untuk menentukan apa yang terbaik bagi mereka, mereka harus membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada para tetua. Tetapi tidak lama kemudian Pula mendapatkan panggilan dari keluarga mereka. Hal ini pun membuat Pula panik dan menyuruh kepada bawahannya untuk segera mengangkat telepon tersebut, yang ternyata panggilan itu berasal dari Dewan Nolashan. Pula bersama para pasukannya pun langsung memberikan hormat kepada Dewan. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja lagi adanya para tetua lain yang muncul di sana, yang merupakan ketua utama mereka yaitu Nolashan itu sendiri. Hal ini pun membuat Pula, Torewu dan juga para pasukan keluarga Nolashan pun sangat kaget, dan mereka juga merubah penghormatan mereka kepada Nolashan, menganggap jika Nolashan yang merupakan pemimpin keluarga mereka. Nolashan berbicara kepada Pula dengan menanyakan apakah Pula merupakan pemimpin dalam ekspedisi menuju ke planet bumi. Pula membenarkan perkataan dari Nolashan. 是。 Tetapi di saat itu Pula melihat adanya lencana dari Kapak Merah, yang dimana Kapak Merah ini sendiri merupakan organisasi dari 5 Leviathan X, yaitu 5 organisasi besar yang menguasai alam semesta. Dan organisasi Kapak Merah sendiri merupakan pertandingan kolosium, yang merupakan pertandingan mematikan di alam semesta. Dan jika seseorang telah memiliki lencana Kapak Merah, maka orang tersebut telah memenangkan pertarungan sebanyak ribuan kali. Dan pertarungan kolosium sendiri bukanlah pertandingan biasa. Pertandingan itu merupakan pertandingan hidup dan mati. Lawan dalam pertarungan tersebut harus seimbang di ranah yang sama, tetapi lawannya juga harus tewas untuk bisa memenangkan pertarungan itu. Dan di sini Pula sangat kaget karena ketua utama keluarga Nolashan mereka telah mengalahkan ribuan orang di ranah yang sama. Pula pun menyadari jika ekspedisi mereka untuk melakukan planet bumi merupakan misi yang sangat penting. Sampai-sampai Nolashan sendiri
sendiri turun tangan untuk mengurusi masalah ini. Nolashan bertanya lagi kepada Pula apakah benar Pula sebelumnya telah mendapatkan pesawat luar angkasa dari ras Automaton, serta mendapatkan kabar adanya monster tanduk emas yang berada di planet bumi. Pula membenarkan hal tersebut dengan memberitahu kalau pesawat dari ras Automaton itu sekarang berada di dasar laut, tetapi mereka tidak bisa memasukinya karena pesawat itu yang dijaga oleh penjaganya sangat ketat, dan untuk mayat dari monster tanduk emas mereka juga tidak berhasil menemukannya karena sebelum mereka sempat mendapatkan mayat dari monster tanduk emas mereka telah diusir dari planet bumi duluan. Nolashan yang mendengar itu pun sangat tertarik dengan monster tanduk emas ini, dan Nolashan menyuruh kepada Pula untuk mengirimkan pasukan paling elit yang Pula miliki sekarang untuk menyusup ke planet bumi secara diam-diam, dan jangan sampai kalau para pasukan elit tersebut ketahuan telah menyusup ke bumi. Tujuan mereka menyusup ke bumi adalah untuk melanjutkan pencarian dari mayat monster tanduk emas, dan jika mereka telah menemukannya maka mereka diminta untuk membawa pulang. Tetapi di sini mereka ternyata telah dianggap oleh Nolashan bukan berasal dari klan Nolashan lagi, yang artinya Nolashan telah memberikan hukuman kepada Pula dan seluruh pasukannya kalau mereka telah dikeluarkan dari klan Nolashan karena mereka yang telah gagal mendapatkan planet bumi karena terlambat membelinya, malah keduluan musuh mereka yaitu Lo Feng. Tetapi Nolashan masih memberikan kesempatan 2 kali kepada mereka. Jika mereka bisa mendapatkan monster tanduk emas, maka mereka bisa dipulihkan dan kembali bersama keluarga Nolashan secara utuh. 有领主又能如何？我们搜索区域太小，的确是陨落在地球。你们若被发现，可气你们小队成功，就恢复你们我给你们一次机会。 Pula mematuhi perkataan dari Nolashan, tetapi di saat itu Pula ingin bertanya sesuatu kepada Nolashan mengenai sebuah tempat misterius yang masih belum mereka ketahui, dan juga mereka tidak memiliki satu data pun mengenai harta ini, yang dimana harta ini merupakan harta bola beracun. Nolashan yang melihat itu baru pertama kalinya tampak menunjukkan wajah yang kaget. Hal ini pun membuat Pula bersama para pasukannya kebingungan kenapa pemimpin mereka tampak begitu khawatir dengan harta ini. Nolashan dengan segera menyuruh kepada Pura bersama para pasukannya untuk tidak lagi mendekati harta ini. Apapun yang terjadi, mereka tidak diperbolehkan mendekatinya lagi. Pula ingin bertanya alasannya kenapa, tetapi Nolashan langsung memarahi Pula karena dianggap tidak becus dalam mendengarkan perintahnya. Dan di dalam hati Nolashan ini juga berharap kalau benda ini telah mati, dan jika hidup tidak dijelaskan kenapa. Tetapi di versi novel, Nolashan ini sangat takut dengan benda ini karena jika benda ini masih hidup maka alam semesta bisa menjadi ancaman. 这是31号古文明遗迹，不非同小可。蒙坦，敢问祖祖，约束你的船员，还需要我说第2遍？他是死的。 Dan setelah Nolashan menyampaikan pesan-pesan tersebut pun, Nolashan pergi dari sana. Pula pun dengan segera menyuruh kepada Torewu untuk memilih 80 pasukan elit yang mereka miliki sekarang, pergi memasuki kapal pengintai mereka dan pergi ke planet bumi kembali untuk mencari keberadaan dari mayat monster tanduk emas. Dan Pula sangat meminta kepada Torewu untuk tidak sama sekali membocorkan identitasnya. Torewu menerima perintah tersebut. Kemudian pun kita berpindah ke tempat pesawat dari Lo Feng sekarang yang berada di pesawat dari Buluo sebelumnya. Dan di sini lucunya Babata sedang berkelahi dengan AI-nya Buluo. Karena di sini AI Buluo tidak mau melayani Lo Feng bersama pemimpin Hong dan juga Lesen. Makanya Babata memarahi AI-nya Buluo. 战神宫传来消息， 不会轻易收手的。 Tetapi di sini Lo Feng telah mendapatkan kabar kalau para pasukan dari keluarga Nolashan sekarang telah pergi meninggalkan planet bumi. Lesen yang mendengar kabar itu pun juga merasa cukup lega. Tetapi di sini Lesen merasa kebingungan kenapa keluarga elit seperti keluarga Nolashan mengincar planet bumi yang merupakan planet terpencil dan juga jaraknya sangat jauh. Pemimpin Hong memiliki pendapat kalau kemungkinan keluarga Nolashan sengaja datang ke bumi karena mengincarnya harta di planet bumi, yang kemungkinan
kemungkinan harta tersebut merupakan harta dari piramida kuno dasar laut dan juga bola beracun. Karena bagi manusia sendiri, mereka juga tidak mengetahui dua harta tersebut. Mereka juga tidak bisa menyelidiki dua harta itu karena sangat berbahaya. Tetapi di saat itu Lesson merasa sedikit bingung karena pasukan dari keluarga Nolashan tidak berada di tempat dari dua harta tersebut. Dari data yang sebelumnya diawasi oleh Lesson, dirinya melihat jika para pasukan keluarga Nolashan pergi ke area samudra yang tempat tersebut sendiri tidak memiliki harta karun. Pemimpin Hong dan juga Lesson yang mendengar itu juga merasa kebingungan, tetapi Babata menjelaskan kepada mereka bertiga kalau para pasukan keluarga Nolashan sedang mencari mayat dari tanduk emas. Mendengar hal itu pun membuat mereka bertiga kaget. Lo Feng yang mendengar itu pun justru sangat khawatir karena mayat dari monster tanduk emas itu merupakan dirinya yang sekarang. Jika para pasukan keluarga Nolashan telah mengetahui hal ini, maka kemungkinan keluarga Lo Feng yang akan menjadi incaran mereka untuk mengancam kepada Lo Feng agar mau menyerahkan monster tanduk emas ini. 战神宫监测到他们探索过，除非地球上有。按理说入不了诺兰山家族的眼睛。那片海域虽然没有古文，我金角巨兽不是被我夺舍，此后金角巨兽的尸体就沉到我在白兰星埋下的 B 级城。 Kemudian pun kita berpindah dengan pasukan Torewu yang sekarang berada di bumi, yang dimana mereka sekarang berkumpul untuk menceritakan informasi yang telah mereka dapatkan. Tetapi di sini semua pasukan Torewu tidak mendapatkan informasi apapun mengenai monster tanduk emas. Mereka telah berpencar mencari ke seluruh planet bumi, tetapi mereka tidak pernah menemukan monster tanduk emas itu. Tanda-tanda keberadaan tubuh monster tanduk emas sama sekali tidak terdeteksi. Hal ini pun membuat Torewu merasa kebingungan apa yang sedang terjadi. Dari data yang sebelumnya telah ia dapatkan, dirinya hanya mengetahui jika Lo Feng yang mengetahui monster tanduk emas ini. Karena Lo Feng yang telah bertarung melawan monster tanduk emas itu di dasar laut, yang pertarungan itu beranggotakan 7 orang, tetapi hanya Lo Feng yang selamat. Namun anehnya Lo Feng ditemukan selamat setelah 1 tahun setelah pertarungan itu. Jadi selama jeda waktu 1 tahun Lo Feng selama itu telah menghilang tanpa adanya informasi. Hal ini pun membuat Torewu merasa kebingungan. Dan di saat itu pula langsung menyuruh kepada Torewu untuk menculik anggota manusia, menanyakan mereka secara langsung. Karena hal tersebut lebih efisien untuk mencari keberadaan monster tanduk emas. 根本找不到那金角巨兽尸体。各位，被别人收走了，却还是一无所获。东罗峰斩杀了金角巨兽，巨兽最后一次出现是据入侵地球网络获取的信。多拉大人。 Kemudian pun kita berpindah dengan keluarga Lo Feng sekarang yang sedang bersantai di taman. Tetapi tidak lama kemudian mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari atas langit, yaitu serangan dari para pasukan Torewu yang mengincar keluarga Lo Feng. Para pasukan Lo Feng pun dengan segera melindungi keluarganya Lo Feng dan membawa mereka berlindung di markas mereka. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Soulstar episode 11 bersambung. 齐心！ Dan ternyata cukup lama banget cuy, gila. Mimin kira bakalan 102 itu udah pertarungan, ternyata 103. Episode 103, berarti wah lama banget cuy. Berarti untuk kedepannya kita akan masih melihat ceramah-ceramah lagi. Ya, turu momen cuy. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview ini merupakan adegan penculikan kepada istrinya Lo Feng yaitu Shushin dan juga adiknya Lo Feng yaitu Lu Hua yang telah diculik oleh Torewu karena mereka berdua ini tidak berada di markas perlindungannya Lo Feng. Jadinya Shushin dan juga Luo Hua merupakan target yang empuk dalam penculikan ini. Dan untuk kisahnya lagi udah Mimin bahas di spoiler, jadi kalau ngebahas lagi itu rasanya ngebosenin. Jadi tonton aja ya spoilernya ya di episode 100. 大带来了一份我们给你的恩情。别玩这些幼稚的游戏了，小峰，不好了！ 快躲开！北方快速移动，他们正朝我们走一趟。2位跟我们恐怕会引起公布这个消息。尸体在哪儿？他的，我就先杀你弟弟。
Ya, ini masih lama cuy pertarungan cuy. Walaupun besok pertarungannya itu mungkin pertarungan antara pasukannya Lo Feng melawan pasukannya Torewo, bukan Lo Feng melawan Torewo. Dan untuk pertarungannya sendiri kemungkinan 104 atau 104 lah ya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 战神攻监测到他们探索过，除非地球上